Recording on this computer. Halo. Halo Mas. Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Alhamdulillah Mas. Semua di tengah pandemi yang makin. Iya. Hari itu ini jenengan lagi di mana itu? Oh, ini yang lagi trending di Jogja ini. Oh ya. Underpass. Apa itu? Kentongan. Oke. Itu yang itu ya. Lebih apa? dari 100 miliar ya itu ya proyeknya. Oh iya, dan saluran airnya cepat tuh ya. Iya. Saya tahu solusinya tuh Mas. Gimana? Apa nih Mas? Jadi harus diperbanyak underpassnya, jangan cuma kentongan tok, harusnya banyak gitu. Jadi kan orang nggak sempat ngomongin ini gitu. Di Jogja diomongin karena ya musik jiwi gitu. Oke, Mas Anton mungkin ini iya menyapa penyimak kita dulu. Biar ketok resmi Mas. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung dimanapun Anda masuk ke Agus Mulyadi. Ya, jumpa lagi kita dalam channel yang semoga setiap minggu tayang gitu ya. Jogja Kripto Diningrat bersama saudara Hadi Ningrat, Hadi Suryono, narasumber tetap kita yang akan membawakan topik-topik seputar aset kripto, DeFi, staking, dan sebagainya. Mantap. Itu Mas pakai kacamata kenapa itu? Karena saya terkonfirmasi positif, Mas. Oke, positif apa nih? Timbilen tapi. Bener ini saya buka ngedibel. Oke. Makanya pakai kacamata atau dasi ini biar dia agak nggak terlalu kasihan gitu. Timbilen. Iya. Gitu. Oh iya, kita ini Mas. Sebaiknya kita menghidupkan cipta sebentar ini untuk wafatnya beliau Pak Mantep Sudarsono ya. Ya, semoga beliau diterima di sisinya, memulai perjalanan eternal dengan lebih baik lagi. Amin. Itu mewarnai masa kecil kita sampai setua ini dengan Oskadon. Ya. Tapi benar nggak nyangka nih Mas ya, maksudnya COVID yang kali ini nih benar-benar orang yang kita kenal dan cepet banget gitu, yang kemarin dikabarin sakit tiba-tiba nggak ada, itu banyak banget. Kemudian semua penyimak dari Jogja Kripto Diningrat ini sehat-sehat semua. Amin. Dan kita sabar tidak berkerumun, mending nonton video yang tanpa esensi ini kan gitu. Iya. Yang kalau bikin mumet malah aneh gitu ya. Malah aneh bikin mumet, kita malah bahagia. Oke Mas, kita mau bahas apa ini? Ini jadi saya tuh sering dikomplain gitu sama teman-teman penyimak yang sebenarnya udah nggak seberapa sering komplain, berarti kan parah banget loh. Kamu itu kalau habis launching video kok malah kripto hamblek gitu, pas turun terus gitu. Jadi setiap kali launching kan biasanya memang saya launching tuh kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, during the weekend gitu, langsung turun drop. Itu apakah memang secara mingguan itu tuh ada siklusnya Mas? Misalkan Senin itu orang pada beli terus naik, nanti Rabu Kamis cabut, nah Jumat Sabtu Minggu tuh saatnya berdarah-darah gitu kayak hari ini gitu. Iya, mungkin sambil kita lihat ini ya Mas ya, lihat chart ya. Lihat chart, oke. Jadi kalau kita lihat ke Bitcoin Mas, jadi memang biasanya tuh kalau weekend itu entah kenapa ya, itu merah. Kalau pas weekend itu biasanya gitu. Nah ini coba kita lihat dulu Bitcoin ya Mas. Ini nggonnya Pak Binance ini. Ya, kita lihat Pak Binance. Kita pakai menunya yang biar lebih oke, pakai TradingView aja Mas. TradingView bisa jadi bisa kita langsung ke sini, langsung ke. Agak pelan karena itu ya, pakai VPN ya. Ya, ini saya harus pakai VPN. Kalau pakai, saya nggak tahu tuh. Kalau pakai Telkomsel bisa. Cuman kalau pakai Telkom IndiHome itu minta VPN. Saya pakai First Media juga minta VPN. Nah, kita mungkin lihat chart ini Mas. Harian. Nah, ini harian. Kita lihat dulu tren
trennya dulu ya Mas ya. Kita ke price and range. Nah ini kan kemarin ada tanggal sekitar 18-19 itu kan kayaknya dia di bawah nih, ada sedikit di bawah. Sebentar Mas. Ya. Ya, nah ini kita mau lihat areanya dulu, area yang sekarang ya. Nah ini ada ekor yang di bawah nih. Nah ini area yang sekarang. Kemudian kita lihat lagi yang area kemarin ya, yang sebelumnya. Nah ini di sini. Ini kan jadi kira-kira terbawahnya ini Mas. Sebentar saya klik dulu. Jadi ini ceritanya kita mau lihat siklusnya itu udah berapa hari. Nah ini kan ada yang buntut ini di sini. Nah ini yang terbawah ini, kemudian satu lagi yang pas bullish. Yang pas bullish sebelumnya ini. Kira-kira sekian. Nah paling bawahnya ini nih. Nah kira-kira paling bawahnya ini Thomas. Yeah. Nah ceritanya gini, kita mau lihat areanya. Nah kalau yang sekarang ini dia udah saya klik dulu sekitar 42%. 42% date range-nya. Nah, jadi ini kalau pakai ini kita bisa tahu Mas, sekarang udah jalan berapa. Jadi kira-kira sekarang tuh 44 hari. Dia ranging-nya sekian ini, sideways ya. Sedangkan yang ini, yang waktu sideways sebelumnya itu kira-kira dia 87 hari. 88 hari nih, yang ini. Jadi yang range ini itu 88 hari. Kemudian yang pertama, yang sebelumnya itu 47 hari. Nah di sini kita bisa lihat Mas, waktu sekitar ini Januari ya, kan awal Januari itu bullish ya, ini yang area ini. Jadi dia itu dari 1 Januari itu ada 47 hari. Dia di sini range-nya. Kemudian tanggal 20-an Februari dia di sini range-nya. Yang area kedua ini itu sebanyak 88 hari. Nah, kemudian yang sekarang ini dari dia kan kemudian turun kemarin bearish ya. Nah, terus sekarang ini ranging di sini itu 44 hari. Jadi kalau kita lihat polanya ya perkiraannya sekitar ini 40 ya, gitu ya. 47 hari, 88 sampai 44. Jadi kemungkinan kalau kita pakai asumsi yang mungkin yang paling panjang ya masih ranging lagi sampai antara 80 hari bisa sampai 100 hari. Nah, di sini nih. Cuman ini kan kita mau ngira-ngira ya kira-kira range-nya itu berapa lama sih? Nah, ini. Kemudian kita lihat juga Mas persentase lowers sama higher-nya itu, highest-nya itu kalau area yang sekarang tuh 42%. Jadi Bitcoin itu mantul-mantul dalam jarak 42%. Kalau yang ini dia 31%, sedangkan yang area pertama itu dia 34%. Artinya sebenarnya harganya itu di situ-situ. Nah, sekarang kan kita nih sekarang kan zonanya di sini nih, si area 3 ya Mas ya. Halo, Mas. Ya, masuk. Tak kira turu ya. Kacamata hitam itu. Kacamata hitam tetap nyimak. Nah, terus ini sekarang kita main di yang di sini nih. Kita main yang di area 3. Nah, area 3 ini area ini mungkin kita buka lagi ya. Kita buka lagi Bitcoin. Oke. Kita buka lagi biar nggak mumet. Tadi ini gambar-gambar udah ruwet nanti. Nah, kita di sini. Ini kita tutup aja. Nanti saya mendahului. Itu arahnya kalau dilihat sampo head and shoulder itu turun tuh harusnya ya. Ya
Enggak sih Mas. Ini kita juga ya. Nah, ini kita sorry. Ini nutupi. Ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita besarin yang ini dah. Nah, ini range yang sekarang nih, Mas. Range yang sekarang, kita lihat dulu pakai Fibonacci lah. Fibonacci, kira-kira kan ini. Titik terbawahnya ini ya. Ya, kira-kira di sini sampai atas. Wah, ini pelangi-pelangi ya lagi ngetren nih belakangan ini. Pelangi. Nah, kira-kira ini. Oke, ini tak kecilin lagi. Nah, ini kan sebenarnya range-nya kan tadi sebentar. Nah, range-nya ini Mas ya. Range-nya itu antara harga terendahnya itu sekitar 28 kayak kalau nggak salah ya, itu 28. Nah, kira-kira kalau sekarang itu kan di area ini dia Bitcoin-nya itu udah di bawah median kan ya Mas ya. Jadi kalau kalau ini misalnya dia kita lihat harga terendahnya kan ini Mas, 28 nih. Ini itu 28.808 ya harganya yang di kiri atas dulu Mas. Kelihatan ya? Ya. Ini loh Mas, ini harga yang ini. Nah, ini ekor yang terendah. Nah, dia kan 28.808 dan tertingginya itu kira-kira ini 41 ya, sempat 41. Nah, harga tengahnya itu kira-kira itu adalah 35. Sebenarnya ini cuman di sini tuh harusnya kelihatan. Nah, ini kira-kira ini Mas tengahnya itu. 35.332. Jadi prinsipnya harga sekarang ini lebih rendah dari mediannya. Jadi sebenarnya kalau mau konsepnya kita, kalau saya investor atau petani ya istilahnya, farmer itu ya saatnya kalau beli sekarang aman karena harga Bitcoin-nya masih di bawah. Di area ini pun dia di bawah median gitu. Jadi istilahnya kita tuh kalau beli modal itu nggak kemahalan gitu Mas. Prinsipnya itu. Jadi bahkan kalau misalkan masih pergerakannya di area ini pun masih untung gitu ya. ya masih istilahnya masih kalau kita konsepnya gini, kita dulu kan pasti kita ekspektasinya adalah pasti naik ya. Pastinya akan naik karena kan sekarang juga fundamental Bitcoin bagus juga karena kan negara-negara banyak yang pakai kan gitu. Jadi kemungkinan akan makin growing kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau prinsipnya chart ini adalah kita jangan sampai beli di agak tinggi gitu kan. Kita mau tahu nih kira-kira untuk membantu kita menentukan titiknya tuh kira-kira oke nggak nih. Nah, ini kira-kira sekarang ini masih oke lah untuk membeli Bitcoin ya. Cuman kalau kita larinya ke token yang lain ya tetap harus dilihat lagi, Mas. Dilihat lagi kayak gini ya. Dilihat lagi. Jadi secara umum area Bitcoin-nya oke untuk kita beli. Jadi prinsipnya kalau mau beli asal di bawah median ini 35.000 masih oke untuk beli. Makin murah lagi makin bagus kan gitu. Nah, berarti secara fundamental umumnya oke lah untuk timing membeli. Cuman kalau kemudian mau melihat ke tokennya, token apa yang mau dibeli ya kita harus lihat lagi per tokennya kan gitu Mas. Karena kan nggak semua ngikutin Bitcoin, mungkin ada yang kayak sekarang nih kayak VeChain ini lagi di atas kan gitu. Kemudian ada yang beberapa naik, Certic tuh juga naik. Ya kayak misalnya Cake itu sekarang lagi lumayan. Kalau mau beli sekarang timingnya bagus. Ini kita lihat ya Cake ya. Karena kan kebanyakan kalau yang umum kan pada misalnya untuk staking itu kan pakainya Cake, PancakeSwap ya. Nah itu mungkin di sini
lumayan kalau mau beli di sekarang. Tapi korelasi antara kenaikan penurunan BTC dengan yang lain-lain itu apakah masih sedominan kemarin-kemarin, Mas? Apa sekarang masih sebenarnya masih. ya? Jadi kalau Bitcoin turun biasa, nah ini Bitcoin turun, yang lain juga akan turun. Cuman kan Ya? range-nya beda. Range-nya itu kan range-nya itu beda antara satu yang sama yang lain. Nah ini misalnya ini kita lihat cake ya Mas ya. Cake ini sekarang lagi turun banget. Sekarang lagi turun banget. Nah, jadi bahkan sekarang itu termasuk titik terendah di range itu. Jadi kalau mau ambil ya bagus ini cake ini. Artinya ya apa? Memang ini adalah titik yang berisiko, tapi kalau dapat ya bagus gitu ya. Iya. Nah ini dia di bawah banget sama mediannya. Ini median di sini dia di bawah banget ini cake ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tujuannya untuk investasi atau ya trading juga bisa sih, trading atau kayak saya misal petani ya saat ini untuk beli bagus gitu. Cocok. Kemarin saya sempat dikit-dikit lah tak cemplungin cake dikit. Ya gitu. kemarin ini yang drop tanggal 22 23 itu saya juga ini Mas sempat beli-beli juga. Gitu. Saya sempat beli apa? Ya lumayan kalau pas saatnya kita turun itu kan kalau saya sih ada senengnya karena justru itu saya kesempatan kan gitu Mas. Ini kalau saya kalau nggak salah ingat tanggal 21 22 itu Mas. Saya sempat beli. Saya sempat beli ini di Trade History ya. Jangan kaget pemirsa kalau isinya jutaan dolar ini. Wah, enggak Mas. Nah, ini kita lihat tanggal 21 sampai kira-kira 22 ya. Nah, 2122 karena kemarin itu sempat drop, saya beli-beli Mas, karena kan itu kesempatan ya untuk saya bisa dapat produksi banyak. Nah, ini saya beli, ya lumayan Mas, lumayan banyak ini. 2 hari, tanggal 22 sampai 5 halaman. Sampai 5 halaman ini. Itu kalau mau lihat berapa pembeliannya itu, wah, itu 17, 21, 3. Kecil-kecil, ada yang kecil-kecil. Jadi saya biasanya gitu kan. Ya, ini ya kira-kira ini agak gede-gede nih. Oh iya, kemarin saya beli MDEX itu agak banyak. Ini MDEX saya beli agak banyak, Mas. Jadi dia turun saya beli-beli terus karena ya nanti kita sambil buka MDEX ya, kita lihat chartnya ya. MDEX itu menarik tuh MDEX. Nah, jadi tanggal 21 22 saya sempat beli berkali-kali. Saya beli terus. Karena itu koin-koin ini saya buat ini staking sama farming Mas. Ethereum saya juga beli. Mas, kalau YFI jenengan sempat mantau nggak? Enggak, YFI saya enggak karena itu harganya makdel gitu, kenapa ya? Nah itu memang kadang ya terkait ekosistem tuh ada mungkin dia punya roadmap apa gitu. Terus seru itu. Nah mungkin itu sih Mas kalau bagi saya sih ini kayak misal lagi turun nih sekitar 21, 22, 19 saya nggak sempat beli karena waktu itu lagi nyelenger, nggak lihat Pak market. Jadi begitu, ternyata turun. Nah ini di 21 sama 22-nya ini saya beli. Waktu Bitcoin sempat dip itu saya beli. Banyak Mas, saya kebetulan sih koinnya sekitar 10 macam lah yang saya bisa untuk pakai farming gitu. Nah mungkin itu sih Mas kalau overview market sebenarnya prinsipnya adalah selama masih di bawah mediannya ini masih oke. Ya nanti kalau misalnya dia ke atas ya berarti nanti mainnya akan di area ini kan kita udah beli di bawah atau mungkin di bawah ya kita nanti ini beli lagi, nanti kita lihat lagi range-nya gitu. Ya kalau pedagang-pedagang yang masih baru kemarin sore itu wah hancur, merah, membara, FUD, reket gitu kan, REKT. Ya, rek. Iya. Ya, biasanya gitu. Rek itu jenis plesetan pecah di reket gitu kan. Nah, coba kita lihat ini ya Mas, MDEX ya. MDEX itu
ini saya lagi dalemin. MDEX itu gini, Mas. Dia itu kan termasuk Binance Innovation. Jadi dia DEX, Decentralized Exchange. Dia itu yang unik adalah dia kan termasuk Innovation Zone ini. Nah, dia kan baru rilis itu tanggal 24 Mei. Harga awal dia itu harga awalnya tuh 1,6 nih. 1,6 ya. 1,6 dolar lah. Harga sekarang itu tuh sama dengan harga waktu rilis. Jadi dia sempat naik, terus sekarang turun. Nah, yang unik dari DEX-nya MDEX ini, dia itu volume transaksinya gede banget, Mas. Itu bahkan nyalip PancakeSwap. Oh, ya. Gitu ya. Itu jadinya saya masuk radar ini. MDEX ini masuk radar saya kemarin harga turun, saya beli cukup banyak. Karena mungkin harapan saya adalah beli di bawah ini kayak bayangannya beli pancake dulu di harga kayak $5, $4, $3. Sekarang 12. 12 dulu kan sempat sampai cake sampai 40 ya. Oh, sempat 40 tuh. Kemarin ya, saya sempat sampai. Sempat itu, teman saya nggak tak cairin gitu. Ya, itu. Nah, kira-kira kan kalau beli-beli di awal itu harapannya kalau dia nanti marketnya ini kenceng ya bakal ikut gitu. Itu kan kita selama ini kan patokannya sama cake ya. Patokannya sama cake. Nanti kita bandingin aja. Ini saya udah riset bahwa dia ini mau kebuka ya. Nah, ini kayak misalnya volumenya dia 400 dalam 24 jam ya, 400,74. Nah, ini berapa ini? Ini soalnya apa mungkin karena VPN-nya ya? Soalnya nanti kalau VPN tak matiin nggak kebuka. Betul. Coba Mas Anton buka dari situ, nggak kebuka nggak MDEX? MDEX ya, saya coba dulu ya. Atau ini VPN tak matiin dulu. MDEX.com. Oh, memang lambat toh? Memang lambat ya? Oh, tapi bisa. Mau saya ini share? Udah buka nih. Udah, yowes. Ini udah. Nah, ini kalau jadi gini, MDEX itu kan dia hobi ya? Jadi dia hobi sama di Binance Smart Chain dia ada dua. Begitu. Ada dua. Terus jadi dia ini ditambahin ya. Kalau TVL-nya dia istilahnya total value lock-nya itu 2,8 ya kan? Ini 1,5 billion sama 1,3 billion di dua jaringan ya. Jadinya 2,8. Pancake itu masih 375, tapi transaksinya itu kita bisa lihat di Mas. Di chart. Jadi ini ya kembali lagi ya Mas, ini bukan saran, bukan ajakan membeli, cuman kalau nanti teman-teman bisa lihat ini tentang MDEX. Jadi dilihat aja kalau bagi kayak farmer gitu kan ini penting, volume transaksi ini kan menentukan fee-nya ya Mas ya. Jadi saran pun nggak masalah Pak Mas. Jadi kan kadang mereka tuh juga butuh riset. Nih udah kebuka ya Mas ya. Jadi dia volume 24 jamnya ya 468 million ya. Ya dia udah di atasnya Pancake dia. Padahal lebih baru. Lebih baru MDEX nih ya. Lebih baru. Nah ini terus dia transaksinya gede-gede banget Mas ini. Transaksinya dia kebanyakan sih Heco USDT sama USDT sama Heco. Nah, Gini kayaknya nggak mungkin ya. Misalnya dia itu adalah digoreng oleh market maker gitu. Terlalu gede. Kalau melihat jumlah transaksinya sih terlalu gede. Nah ini dia yang gede itu ini. Yang Heco USD sama USDT itu 24 jam itu 401 sendiri. 401 juta dolar. Gitu. Nah, makanya
ini menarik karena harga tokennya dia masih murah. Di bawah, sekarang di bawah murah. Terus ini Mas, untuk stakingnya juga gede dapatnya. Dapatnya gede. Ini mirip kayak PancakeSwap, tapi untuk bahan bakarnya butuh apa? Kalau swap kan PancakeSwap kan pakai BNB. Sama, ini BNB. Kan kita BNB ngomongnya juga. di jaringan, karena di jaringan Binance ya BNB. Terus perlu download kayak Trust Wallet gitu juga. Di sama, situ bisa. sama Persis sama, ya. sama Cara persis. mainnya persis. Tak Persis. tuku. Ini rekaman selesai, langsung beli. Aku kayak Mbak Feni, langsung beli besok Senin gitu, sebelum naik harganya. Terus kadang kita kalau di handphone ini lebih lancar. Jadi ini misalnya saya mau milih ke BSC ya. Nah, di sini dia nggak mau. Saya nggak tahu kenapa, mungkin masalah di web ya. Di webnya, tapi kalau pakai gadget sih lancar. Nah, kita bisa lihat di sini kayak misalnya mau ini ya, mau pool ya. Misalnya mau staking, ya ini pilihannya di sini banyak. Nanti kita bisa lihat. Bahkan untuk cake sekarang kalah, Mas. Prosentasenya ini kalah. Walaupun kalah tetap menarik kan ya? Ya, tetap. Karena kan masih baru ya, dia masih baru. Baru. Ya, cake kan juga belum setahun. Ini baru berapa minggu juga kan bahkan. Ya. Masih bisa. Nah, ini MDX. Jadi dia kalau dia yang single token, beli MDX aja setahun APY-nya masih sekian ini, 354%. Terus value lock-nya ini 436 juta US, Mas, yang di lock. Nih. Artinya ini di pre-mine oleh developer terus di lock gitu? Enggak, ini kita kalau beli, jadi saya beli, saya lock di sini. Di staking. Ini terlepas dari yang dimiliki oleh developer ya? Oh iya, enggak. Yang dibeli terus di staking itu segitu. Berarti beneran ini genuinely dari para penyimpan gitu ya, Pak? Para staker gitu. Umum dari khalayak ramai gitu ya, kayak gitu. Iya, itu yang di staking di situ. Iya, ada institusi juga memang. Banyak Mas, ada institusi. Kan sering kayak gini, misalkan kita nerbitin 1 juta koin gitu ya, si devnya sendiri nyimpen 600.000 ya, yang berputar 400.000 nanti sewaktu-waktu dia cairkan ya, bener ayo pam endam gitu kan. Kalau jauh seperti itu ya. Itu sih enggak, karena gini, karena kan audited Mas, kalau yang udah segede ini kan pasti audited. Jadi ya paling enggak inilah kita bisa cukup yakin lah. Mantap. Iya, ini kebetulan kalau saya nggak tahu kenapa kalau di web malah agak lambat ya. Di web BSC-nya nggak bisa dipilih, tapi nanti mungkin kalau di handphone mungkin saya juga bisa. Heran kenapa untuk kalau di Mas Anton bisa nggak? Yang di sini bisa dipilih BSC nggak? Bisa pilih Quora gitu ya. Ego BSC Raiso. Nggak bisa. Ya. Tetiasa eta sarwa kene kodele Raisone. Jadi saya juga heran kalau di kripto ini kok malah HP itu lebih lancar gitu ya, kayak Trust Wallet itu juga. Nah, justru karena mereka kan pendekatannya kan justru ke handphone, Thomas. Nanti kan ke depannya orang transaksi mungkin ya visinya adalah handphone to handphone. Jadi nggak mungkin otong-otong laptop, pasti mereka kan lebih ke handphone gitu. Pasti kalau perasaan ya, kalau saya perasaan trading tuh lebih enak ngedep laptop gitu kan barangnya ketok gede, jembar terus. Nah, ya betul sih. Sementara di HP kan kecil gitu, dan kesana kayak mainan gitu. Tapi ya gimana, arahnya ke sana kok ya. Mungkin ya bener kayak dengan mitigasinya, yang penting HP-nya dipisah antara HP yang buat main-main sama HP yang buat cari duit gitu betul, kan. Betul. Seperti itu. Siap. Nah, ini sebentar. Terus ya itu Mas, kemudian kalau balik lagi tadi ya intinya adalah ini cukup menarik MDEX untuk istilahnya kita bisa termati gitu. Oke, mantap. Jadi prinsipnya sih tadi kita kan bahas saat yang tepat. Sekarang ya saatnya tepat.
Terus kalau dilihat dulu mau beli tokennya apa, tujuannya apa, apakah untuk investment atau farming atau trading. Nah itu kan nanti sendiri-sendiri. Pun kalau posisi token harga di bawah ya mau untuk apapun ya menguntungkan kan gitu Mas. Artinya enggak penting juga misalkan ini siklus mingguannya kayak weekend turun gitu, malah kita harus melihatnya secara gembira gitu ya. Mudah-mudahan pas ada duit gitu kan. Ya betul. Jadi kalau mungkin sedikit ya Mas, sedikit sharing ya. Kalau yang namanya kita misalnya farming ya, itu kalau saya hasilnya itu saya pindahin ke stable coin. Jadi misalnya dalam bulan ini dapat berapa, kan saya dapatnya in-kind token. Kalau misalnya BNB Cake, ya BNB Cake-nya itu dijual ke USD, nanti di staking, jadi pakai USDC atau BUSD USDC atau yang lain USDT, BUSD ya. Nanti itu ditumpuk di situ dulu. Nanti begitu marketnya lagi turun ya kita bisa beli gitu. Mungkin ini saya liatin ya Mas. Berarti anak-anaknya pun tuh dikriptokan, tapi misalnya dibikin yang siaga gitu ya. Betul, misalnya kalau yang kalau di Pancake ya, misalnya ini kan kita naruh di sini nih di Cake. Nah, nanti begitu dapat hasilnya berapa, satu bisa compounding. Kalau mau compounding kan berarti kita akan dapat lebih banyak token, tapi dalam wujudnya Cake kan gitu. Kalau harga Cake-nya, misalnya harga Cake-nya turun kayak gini kan value USD-nya kan juga ikut turun. Meskipun jumlah tokennya lebih banyak kan gitu. Tapi kalau pas di sini kita rajin jadiin US dollar, yang berhasil kita selamatkan dari penurunan kan ada tuh Mas, wujudnya USD yang stabil nilainya. Nah, pas di sini USD tadi dibeliin lagi. Jadi misalnya kita naruh di sini, hasilnya tiap bulan diambil, dibeliin USD, di swap jadi US dollar, BUSD nanti disimpan di wallet aja atau di staking. Nah, bisa di staking. Ini di sini juga ada staking di sini. Kita bisa staking di sini BUSD-nya. Nanti begitu kayak tadi cake-nya turun, kita beliin di bawah. Masuk beliin kan kita punya lebih banyak. Jadi prinsipnya kalau harganya naik, misal trennya itu naik, ya kita lebih untung kalau masih punya cake kan gitu sebenarnya. Itu masalah opportunity kita mau milih yang mana. Artinya sama sekali nggak perlu panik. Kalau kita lah ya. Ya, jadi kalau kita taruh USDC, USDT, stablecoin boleh di sini, atau yang kalau saya senangnya BUSD sama ini, sama BNB. Bukan, sama UST. Oh. Sebentar. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, UST. Kayaknya UST masih ada ya. Oh, nah ini, saya biasanya ini. Itu. Ya kan? Dapatnya lebih gede toh, 14 toh. 14. Tadi cuma 9. Nah, saya biasa di sini. Jadi saya taruh di sini, rutin aja. Kan berarti kalau nilainya cake turun, saya udah berhasil nabung dolarnya kan. Itu di bawah saya belikan. Gitu. Nanti ya ini lagi, begitu dibelikan, masukin lagi, di farming lagi. Masukin lagi di farming gitu. Nanti begitu dapat ambil lagi gitu aja. Cuman kalau posisi betul ya, intinya kita pilihan kita mau mengorbankan kesempatan kalau ini naik, cake-nya naik ya kita rugi karena dalam dolar. Kalau cake kan nilainya naik kita naik juga. Terus kalau kita posisi dalam pool kan nambah, tokennya nambah terus. Jadi istilahnya ada potensi penambahan token yang nggak jadi dapat karena kita simpan USD. Tapi keuntungannya ya kita kalau pas pasar turun, kita bisa beli lebih banyak lagi. Cuman emang kalau kita biasa pegang dolar, bisa pegang rupiahnya, megang kripto yang apalagi yang bukan layer atas gitu kayak MDEX tadi, kesannya kok kayak kehilangan duit gitu. Kalau saya tuh ada, kalau pas lagi tingkat kesadaran menurun gitu, wah duitku hilang nih.
gitu. Karena nggak megang dolarnya, nggak megang rupiahnya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang nah makanya lagi bagus tak rupiah kayak dulu bahkan gitu. Tak jadiin BDR nanti beli apa lagi gitu. Ya bisa. Jadi tergantung mitigasinya kita ya. Kalau lebih bagusnya sih memang ya namanya portfolio tetap harus diversifikasi. Jadi misalnya dalam sebulan dapat berapa, mungkin yang diambil separuh. Itu juga bisa di stable coin kan itu. Istilahnya saya tuh deposito. Iya, istilahnya kan itu kan sama aja kayak kita deposito Mas dapat 14%. 14% itu kan juga gede. Iya. Deposito apa yang segitu sekarang ini? Karena kalau kita mau deposito, nah, artinya ketika nanti kalau ditaruh di sini kan dapatnya cake. Cake-nya juga dijual lagi. Jadi cake-nya dijual lagi kan nambah terus. Bisa dimasukin sini lagi. Betul. Cake-nya dijual, di swap ke USD nanti masukin lagi. Jadi ditumpuk terus di sini. Jadi gitu. Artinya di sini akan nambah terus juga. Yang cake yang di sana nambah, yang kita misalnya naruh di pool ini nambah, di sini juga nambah. Sama-sama dapat cake, yang di sini dijual juga, dimasukin USD, yang sini juga boleh mau diambil separuh, di convert ke sini, masukin sini juga boleh. Artinya gitu. Gitu, ya, Mas. Kalau bandingin lagi dengan deposito tadi ya, misalnya kita deposito yang nilainya sampai belasan persen tuh di BPR dapat nggak sih? Nggak dapat juga ya? Nggak. Paling hanya sedikit 7%. 7% hanya sedikit atau lebih 5. tinggi daripada bank buku 4 gitu ya. Ya, paling misalkan 6, di buku 4 itu dapatnya 4-5%, itu 6-7 nggak, terus nggak belasan juga kan? Nggak. Udah gitu kalau di BPR itu deposito malah syarat minimumnya tinggi loh, paling nggak 5 juta gitu ya. Sementara ini kalau dilihat tadi ya, walaupun gede-gede juga sih yang ditandur saudara Hadi ini, tapi ya misalkan mulai dari ratusan ribu pun bisa loh itu ya. Bisa, itu kan bisa seminimal mungkin dan nggak di lock. Jadi kayak hasilnya gede tapi nggak ada, kita harus ngunci berapa lama nggak ada. Ngunci berapa minimum nggak ada. Ada sih, tapi kalau yang kayak bebas. Saya naruh di Binance itu kan kalau dia ditarik lebih awal ada kayak penaltinya gitu ya, kalau nggak salah ya. Ada yang gitu. Cuman yang gitu. Coba kita lihat, kalau saya ini lagi naruh di Binance itu ini Mas. Sebentar, tak share screen lagi ya. Artinya mekanisme seperti deposito itu ya ada juga gitu. Ya, ini salah kayaknya yang satunya ya. Kalau di Binance paling ini Mas, staking yang biasa itu tapi kecil hasilnya. Hasilnya cuman berapa persen, cuman 2-3% aja. Ya lumayan. Nah, kalau di Binance itu kan itu ya, dia ada di earning ya kayaknya ya. Nah, di Binance Earn ya. Itu saya lagi ikut yang untuk apa Mas? Staking ke ini Automata. Automata. Oh iya. Oh, kamu ketahuan itu mata pen untuk mata. Nah, ini kalau yang ini Mas, kalau yang di Binance ini yang staking biasa. Ya lumayan sekian toh. Iya. Nah, dia yang pakai di lock modelnya. Ini yang di lock. Ini di lock. 30 hari, 90 hari. Kayaknya saya ikut yang 30 hari. Jadi itu harusnya udah mau lulus ini saya. Ya. 30 hari. Nah, kalau yang dengan yang lainnya pakai apa? Ini, kalau saya sekarang lagi di launch pool. Oh, launch pool. Launch pool. Jadi sekarang itu launch pool yang lagi jalan itu 2. Itu yang satunya ini Automata. Automata sama yang Clayton Mas. Ini Klaten ini Mas. Ini mungkin orang Klaten ya, namanya Clayton. Nah, ini sama si Automata ini. Udah ditaruh sini ya untuk, jadi kalau saya strateginya BUSD-nya tak taruh sini dulu kalau yang ada di Binance ya. Saya taruhnya di sini. Nanti beranaknya Ata itu. Ya, beranaknya Ata ini. Kalau beranak Ata lahir langsung pakai bandana.
Atta Halilintar. Itu nanti bisa juga di anak kayak Alice gitu juga bisa ya, Alice in Wonderland. Bisa, cuman si Alice-nya kayaknya udah tutup. Dia udah close. Yang lagi jalan 2 ini. Iya. Klaten itu ya. Iya. Ini kayaknya udah selesai juga nih si BUSD ini. Udah selesai, tinggal 1 ini. Oke, itu sih. Jadi strateginya kalau saya sambil nunggu marketnya mau beli lagi ya saya taruh situ. Karena ini nggak perlu ada kuncian hari, gitu Mas. Gitu. Tetap ada cara untuk cuan ya di antara bearish ini, gitu kan. Ya. Oh, kalau punya Solana gitu bisa, lagi ada Solana. Solana staking itu lagi ada di sini. Di Bagus juga ya dapatnya Solana ya. Ya lumayan, Solana itu dia masuknya itu yang tadi itu ya earn ya. Solana ini ya untuk kancane Habar Barat. Terus ini sepaket Nah, ini kita ngomongin Solana, ngomongin Hedera. Hashgraph. Ya ini kemarin lagi sempat koreksinya kenceng Hedera itu. Kalau Solana jelas dari awal dia cukup terbukti koreksinya, recovery-nya bagus itu. Kayaknya kemarin apa udah selesai ya? Saya Solana masih ada sih. Solana. Solana ini saya naruh di sini, cuman belum saya cek apa. Ini kan. Tuh ada. Masih ada. Ini 60 hari ya lumayan kalau di setahun kan sekian. Ya, 9% itu masih lebih tinggi dari bunga deposito BPR bahkan kan. Iya, betul. Ini tadi saya dikerutuki waktu sama beliau-beliaunya. Ampun, Pak. Jadi gitu, Mas. Tadi udah ngomongin itu ya, peluang untuk beli, intinya beli di bawah untuk farming. Jadi ya sebenarnya gini, kalau kita beli di harga bawah, lalu di farming atau di staking, itu ketika harapannya kita harganya naik lagi kan kita untung lebih gede karena dari value tokennya ya. Terus istilahnya kalau nilai APY-nya tinggi, itu artinya bisa mengcover kalau ternyata nanti tokennya turun sampai berapa persen, itu kan kita masih bisa mengcover. Gitu, Mas. Seperti itu. Oke. Ini saya dengar-dengar dari grup chat yang mana saya anggotanya dan ada anggotanya juga sih. Ya. Lagi mainan itu Ozon, O3. Oh, O3 ya? O3 itu bukan Ozon tapi ya? Bukan Ozon. Ya, O3 itu sebenarnya gini Mas, O3 itu dia bagus konsepnya. Jadi dia DEX agregator. Jadi mungkin sambil kita buka ya. O3 Swap. Nah, jadi dia ini konsepnya keren. Jadi dia layer di atasnya DEX itu kayak PancakeSwap dan sebagainya itu dia nanti ketika kita swapping, nah dia cross chain. Jadi protokol. Jadi kita bisa dapetin harga yang paling bagus. Nah, jadi dia DEX yang banyak itu nanti dia akan nyariin kira-kira kalau kita swap token itu dapat di mana sih. Nah, nih. Dia liquidity source-nya tuh banyak banget ini. Gede-gede Uniswap, SushiSwap, Curve ini yang untuk geng Ethereum ya, yang kiri stable. Ini tengah yang tuh geng BNB. Geng BNB. Terus ini gengnya ini kayaknya Kompon ya, Kompon yang ini MDEX, ini Weko. Nah, jadi dia prinsipnya kita bisa kalau mau swap nanti dia ngambil dari mana tuh. Itu yang gambar hijau gitu. Mana? Ini. Yang kanan bawah apa itu? Ini Kompon bukan ya? Kompon ya? Flamingo. Apa ya ini ya? Kayaknya kalau nggak salah Kompon ya. Mungkin ya. Bukan kayaknya. Kompon ya? Asing. Kalau saya masih agak asing. Kayaknya tuh Kompon kayaknya. Yang itu nah ini Murub tuh kan Huobi ya? Ini Huobi, gambar api hijau ini Huobi.
Nah, tadi yang saya bilang itu. Jadi di Huobi ini, si MDEX itu termasuk yang gede. MDEX itu kan dia 2 juga, Mas. Ada di Huobi sama di Binance. Nah, terus Polygon. Polygon kan ini. Jadi dia di sini ada Polygon juga nih. Nah, terus ini kan masih baru banget nih. Quarter 1 2021. Dia lagi rilis website. Jadi dia nanti kalau nggak salah tokennya tuh udah bisa dibeli di PancakeSwap ini. Di PancakeSwap udah ada harganya sekitar $4 ya sekarang ya. O3 ini udah bisa dibeli. Jadi kalau misal mau investasi ya bisa beli ini. O3. Nah, ini dia investornya juga nggak main-main ini, Mas. Nih, nah, toh. Si kotak hijau itu. Iya. O3. Sering lihat kok saya itu. Nah, O3 swap. Nah, ini harganya 4,5 sekarang. Harganya kemarin sempat 6 kayaknya, ya kan? Nih. Jadi dari pertama rilis di harga 4,39. Nah, sebenarnya harga-harga sekarang itu mirip-mirip dengan harga awal. Kan artinya kita kalau beli sekarang masih oke lah. Nah, ini kita lihat aja nanti bakalan mumbul nggak ini, karena sekarang masih di sini. Nanti begitu dia udah jalan semua, nah ini karena kalau kita lihat nggak main-main, Mas, untuk investornya ini. SoftBank. Nih, ini kan Singapura ya. Bank gitu ya. GTO. Oh, Neo. Yang hijau tadi iya, Neo. Itu Neo. Neo. Nih. Nah, nanti bayangannya Neo itu sih dulu Tiongkok ya, sekarang nggak tahu. ya. Jadi nanti dia bisa ini juga, bisa staking juga sepertinya, karena di sini udah ada vault-nya, terus swapping-nya. Nah, nanti kayak gini nih. Nih, dia nge-swap kemana, nah, mungkin dia akan nyariin ke DEX-nya mau ngambil yang mana yang paling murah. Nah, ini untuk staking-nya nih, Mas. Staking-nya udah bisa jalan kayaknya. Ini bisa MDEX nih. Kalau kita punya MDEX bisa di staking di sini nih, Mas. Dapat 171. Gitu. Nah, ini nanti mungkin kayaknya bakal jadi ini juga, jadi inceran juga ini, kalau misal tertarik mau invest ya boleh untuk dijadikan ini ya, dijadikan satu referensi lah. MDEX, Clay, terus ATA, ya, O3, ada beberapa yang mungkin bisa kita pantau. Mungkin ya, mumpung kita belum dapat pembicara lain ya, ada punya bahan ini ya kita sampaikan ke khalayak gitu ya, Mas ya. Dan itu dari dunia DeFi aja banyak yang bisa kita eksplor. Ya. Nah, dari dunia yang umum gitu, yang umum ini kita lihat dikit nih. Wah, kita lihat sedikit nih. Lembaga investasi Soros masuk kripto. Wah, berarti yang dulunya terkenal anti gitu ya, pun sekarang sudah masuk ke situ gitu ya. Iya. Belum lagi kemarin berita mengenai El Salvador, walaupun itu ya nggak didukung Bank Dunia, tapi itu satu langkah ke arah sana gitu kan. Betul. Udah banyak, Mas, di YouTube itu sebenarnya. Tentang orang waktu transaksi Bitcoin di El Salvador tuh udah banyak banget. Jadi dia cuma pakai handphone ditempelin, di scan, masuk, karena dia kan pakai Lightning-nya. BTC-nya pakai Lightning. Terus ya itu mungkin udah sempat beda ya dengan yang itu ya, dengan yang kita biasa tahu itu. Kalau yang kita biasa pakai kan yang mainnet-nya ya, yang istilahnya yang layer satunya. Kalau Lightning tuh kayak jadi dia kayak muter-muter bikin layer 2 jadi cepat. Oh, I see. Gitu. Jadi cepat banget dan biayanya hampir nggak ada biaya mungkin Lightning itu. Gitu. Jadi istilahnya mining. Nah, ini kan terkait konsensus ya.
konsensusnya ya. Ya, konsensus. Tapi kok yang saya heran beberapa hari belakang ini yang naik itu malah ETC ya, bukan ETH. Saya nggak monitor. Kalau ETC dia masih Padahal pakai. ETC itu masih yang lama, ya kan? Dan nggak ada rencana dirubah karena mining ya. Ya. Namanya aja klasik kan. Ya, gitu. ya. Seperti itu. Wah, ini farming stacking. Oke. Swap Bitcoin. Jadi kalau di luar sana memang wah ini pas turun kemarin disorot gitu ya. Ya begitulah. Intinya kalau yang kaum pesimistis ya wah bang beranang FUD, REKT, tapi kalau kaum optimis ya ada banyak jalan. Kita bisa profit di tengah merah-merah ini gitu ya. Ya jadi prinsipnya sih tergantung tujuan kita. Kita kan masuk di situ mau jadi apa, atau trading atau investment yang jangka panjang, atau mau main swing atau farming atau staking, ya sebenarnya banyak Mas. Jadi ya istilahnya kan kita kalau mau bisnis yang benar ya kita cari peluang yang mungkin eksis selama di market itu apa sih kan gitu. Nggak harus trading aja kan, trading nggak apa-apa. Yang kayak misalnya lagi pas bagus ya trading itu artinya kayak sekarang harga saya kemarin tanggal 21-22 beli, saya niatnya untuk farming tapi ternyata harganya kok naik kenceng, saya jual ya nggak apa-apa gitu. Jadinya trading. Cuman kalau saya tujuannya memang untuk farming, jadi saya nggak jual sama sekali. Bahkan yang toko-toko saya beli Januari Februari itu saya nggak jual karena saya farming semua. Gitu. Orang memang bisa tahan lama gitu ya, dan beneran berpikir bahwa investasi itu ya panennya 2 tahun, 3 tahun, tapi ada yang nggak sabar ya gimana caranya 2 menit, 3 menit udah untung gitu kan, ada juga gitu. Ya bahkan godaannya itu kalau kayak kemarin masuk di bulan Februari, itu pasti di April itu wah jadi berlipat-lipat itu, kan pas tinggi banget. Cuman karena ya itu tadi, kalau misalnya memang kita fleksibilitinya gede mau dijual ya dapatnya gede, cuman kan kehilangan modal lagi kan, maksudnya kehilangan modal token untuk berproduksi kan nggak ada, kecuali dia juga dijual di atas. Ya dijual di atas bisa Mas, dijual di atas terus bawah buat beli lagi, jalan-jalan, buat renov rumah, buat beli Vespa ya boleh, nggak ada salahnya. Ya betul. Atau ya itu tetap pakai diversifikasi itu, dijual sebagian. Betul. Bahkan ada yang strateginya yang mungkin udah pernah kita bahas ya, mungkin ya, kalau orang beli Bitcoin di sekarang misalnya, dia punya ekspektasi nanti kalau harga 40.000 dijual 10%, 20%. Nanti harganya naik lagi 40.000 dijual lagi yang sebagian sampai nanti nyisain berapa pas harganya udah tinggi banget kan gitu. Nanti begitu ternyata turun, yang tadi udah dijual itu kan bisa buat beli lagi di bawah. Betul. Ya intinya tetap sama sih prinsipnya. Harta tidak dibawa mati. Jadi harta dalam bentuk Bitcoin pun ya kalau sudah badi ya dicairkan, nikmati gitu. Ya betul. Seperti itu. Oke. Kira-kira apa lagi mau kita share untuk mengencourage teman-teman tetap kuat bertahan di bawah? Mungkin ya itu aja sih Mas. Sementara cukup ini sih dulu ya. Nanti prinsipnya, kita lanjutkan minggu depan gitu apa gitu ya. Ya mungkin prinsipnya kalau yang teman-teman sekarang masih nanggung belum tahu apa yang mau dilakukan, ya itu tadi buat bisa gambaran ya. Kalau mau invest terus, atau kalaupun invest itu koin nggak diapa-apain, daripada nggak diapa-apain mending staking di Binance. Atau kalau mau ribet-ribet dikit ya di DeFi, tapi lebih gede dapatnya daripada sama-sama disimpan kan gitu. Betul, karena ditaruh di bisnis yang real pun belum tentu badi loh. Belum tentu kondisi. Jadi kalau rugi ribut, tapi kalau untung pun kadang ribut juga. Jadi beberapa teman berbisnis juga giliran untung malah padu, yang tadinya seduluran kekancan malah rame, itu ya bisa gitu. Ya bisa karena kondisi ini ya, ekonomi juga lagi kayak gini kan, mungkin risiko juga lebih gede kan gitu. Iya betul, dan mungkin kadang kedewasaan dalam berbisnis dan berinvestasi juga belum tentu nyampe gitu ya. Makanya kalau ini kan karena tidak melibatkan emosi, hanya melibatkan algoritma, ya harusnya lebih fair gitu. Rugi ya salah dewe, untung ya salahmu dewe gitu. Ya. Oke, itu tadi
bincangan menarik dan sharing yang sangat berharga dari narasumber tetap kita. Ya. Saudara Hadi Suryono Kripto Diningrat. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian penyimak Jogja Kripto Diningrat tetap sehat selalu. Ya. Tetap bertahan, tetap di rumah aja sebisa mungkin. Kalau perlu nggak keluar. Ya. Sambil di rumah belajar. Ini ada PKPM Jabali itu kira-kira mungkin di kripto gimana ya kalau yang lokal-lokal mungkin bisa masuk lagi loh Mas, banyak yang masuk loh. Banyak yang masuk biasanya mungkin. Gitu. Ya berita buruk di luar adalah berita baik di dalam kripto biasanya gitu kan. Ya mungkin. Apalagi ini kan PPKM terus PPKM darurat, nanti PPKM darurat banget. Nah, ya, darurat banget sekali gitu kan nanti makin ya, salah satu jalan di luar sana bagus di dalam sini gitu. Ya, salah satu jalan menyelesaikan problem adalah membuat singkatan kan gitu. Membuat singkatan. Oke, kalau begitu. Oke, Mas. Dari Underpass Kentongan kami melaporkan. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Tut Divai Handayani. Ya, makasih Mas. Makasih. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.